Hidup adalah sebuah perjalanan yang dimulai dari pikiran. Di sanalah segala sesuatu bermula. Seperti matahari yang terbit untuk menghangatkan hari. Pikiranmu adalah benih, dan kehidupanmu adalah hasil panennya. Namun seringkali kita lupa bahwa kendali atas hidup ada dalam genggaman kita sendiri. Kita membiarkan badai pikiran liar merampas kedamaian, menyeret kita ke dalam keraguan dan kekacauan. Tapi hari ini kita akan berubah. Hari ini kita akan menyalakan lentera kesadaran, menyusuri labirin pikiran, dan menaklukkan ruang yang selama ini mengendalikan kita. Percayalah, kamu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kamu adalah nahkoda dari kapal besar bernama kehidupan. Dan dengan menguasai pikiranmu, kamu dapat mengarahkan kapal itu menuju bintang impian. Bersama-sama, mari kita melangkah. Kita bukan hanya akan belajar menguasai pikiran, tetapi juga menemukan kedamaian dan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Hari ini adalah awal dari segalanya. Bersiaplah, karena perjalanan menuju dirimu yang sesungguhnya telah dimulai. Selamat datang di bisikan jiwa, tempat di mana kata-kata mengalir seperti sungai, membersihkan jiwa yang lelah dan meredakan badai dalam pikiran. Hari ini kita akan mengarungi lautan tak kasat mata, yaitu pikiranmu. Ketahuilah, kehidupan adalah refleksi dari apa yang ada di dalam dirimu. Jika pikiranmu kacau, dunia di sekitarmu pun akan terasa semraut. Tetapi jika pikiranmu damai, maka bahkan badai sekalipun takkan mampu menggoyahkan langkahmu. Maka bersiaplah, kita akan melangkah bersama ke dalam labirin pikiranmu, mengenali kekuatan, menghapus keraguan, dan menciptakan harmoni yang selama ini kamu cari. Pikiran adalah pondasi kehidupan. Pikiran adalah awal dari segalanya. Segala sesuatu yang ada dalam hidupmu, kebahagiaan, kesedihan, keberhasilan, dan bahkan kegagalan, semua bermula dari pikiranmu. Ia adalah arsitek dari realitasmu. Bayangkan pikiran seperti tanah kosong yang subur. Apapun yang kamu tanam di sana akan tumbuh. Jika kamu menanam benih ketakutan, ia akan menjelma menjadi hutan kekhawatiran. Jika kamu menanam kepercayaan, maka yang tumbuh adalah taman impian. Tetapi seringkali kita membiarkan pikiran kita menjadi liar. Seperti sungai yang meluap, ia mengalir tanpa arah,
menghanyutkan apa saja di sekitarnya. Dan dalam kekacauan itu, kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Namun kabar baiknya adalah ini: kamu adalah pemilik tanah itu. Kamu adalah penjaga sungai itu. Dengan kesadaran, kamu bisa memilih apa yang ingin kamu tanam, apa yang ingin kamu alirkan. Ingatlah, hidup tidak ditentukan oleh apa yang terjadi padamu, tetapi oleh bagaimana kamu meresponnya. Memahami pikiranmu adalah langkah pertama. Sebelum kamu bisa menguasai pikiranmu, kamu harus memahami seperti apa ia bekerja. Pikiran adalah entitas yang selalu bergerak. Ia memutar ulang masa lalu, menciptakan skenario masa depan, dan jarang sekali berhenti untuk berada di saat ini. Coba pikirkan, berapa kali dalam sehari kamu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi? Berapa kali kamu dihantui oleh kesalahan di masa lalu? Inilah yang membuat kita terjebak. Kita menjadi tawanan dari hal-hal yang bahkan tidak nyata. Tetapi pikiran tidak jahat. Ia hanya melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Jika selama ini kamu membiarkan pikiranmu dikuasai oleh ketakutan, maka ia akan terus menciptakan rasa takut. Tetapi jika kamu mulai memberinya arah, ia akan menjadi alat yang paling kuat untuk membangun hidupmu. Cara menguasai pikiranmu: pertama, heningkan dirimu. Dalam kebisingan dunia, kita sering lupa untuk mendengarkan suara dalam diri kita sendiri. Heningkan dirimu. Cari waktu untuk duduk diam tanpa gangguan. Dengarkan tarikan nafasmu. Rasakan detak jantungmu. Saat kamu hening, pikiranmu akan mulai tenang. Kedua, sadari pola pikiranmu. Setiap kali perasaan negatif muncul, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah ini nyata atau hanya ilusi yang diciptakan oleh pikiranku sendiri? Dengan menyadari pola ini, kamu mulai memisahkan diri dari emosi yang tidak perlu. Ketiga, isi dengan hal positif. Pikiran yang kosong adalah undangan bagi kekhawatiran. Isi ruang itu dengan hal-hal yang memperkaya jiwamu. Baca buku yang menginspirasi, dengarkan musik yang menenangkan, atau berbicaralah dengan orang-orang yang membuatmu merasa berharga. Dampak menguasai pikiran pada hidupmu. Ketika kamu mulai menguasai pikiranmu, sesuatu yang kuat untuk menghadapinya. Seperti pohon yang akar-akarnya mencekram tanah dengan kokoh,
kamu tidak lagi mudah terguncang oleh badai kehidupan. Ketika pikiranmu damai, kamu mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Masalah yang sebelumnya terasa begitu besar, kini hanya terlihat sebagai tantangan kecil yang bisa kamu hadapi satu persatu. Hubunganmu dengan orang lain menjadi lebih harmonis karena kamu tidak lagi bereaksi secara impulsif. Bahkan, peluang-peluang yang sebelumnya tersembunyi kini muncul dengan jelas di hadapanmu. Karena pikiran yang jernih adalah kunci untuk melihat jalan yang benar. Pikiran yang terlatih juga memberimu keberanian untuk bermimpi lebih besar. Ketika kamu tidak lagi terjebak dalam rasa takut, kamu bisa melangkah keluar dari zona nyamanmu dan menciptakan kehidupan yang selalu kamu inginkan. Ingatlah, tidak ada batasan sejati selain yang kamu buat di dalam pikiranmu sendiri. Latihan harian untuk menguasai pikiran. Untuk benar-benar menguasai pikiranmu, kamu perlu melatihnya setiap hari. Seperti seorang atlet yang berlatih untuk memperkuat tubuhnya. Berikut adalah beberapa latihan sederhana yang bisa kamu lakukan. Pertama, meditasi kesadaran. Luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk duduk diam dan fokus pada nafasmu. Ketika pikiranmu mulai mengembara, bawa kembali fokusmu pada nafas. Ini adalah cara yang efektif untuk melatih pikiran agar tetap tenang dan fokus. Kedua, afirmasi positif. Setiap pagi, ucapkan afirmasi yang memperkuat dirimu. Contohnya, aku memiliki kendali atas pikiranku. Aku menciptakan hidup yang aku inginkan. Kata-kata ini akan membentuk pola pikir positif dalam dirimu. Ketiga, jurnal pikiran. Tuliskan apa yang kamu rasakan setiap hari. Dengan menulis, kamu bisa memahami pola pikir yang sering kali muncul dan mulai bekerja untuk mengubah yang negatif menjadi positif. Keempat, latihan syukur. Sebelum tidur, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri pada hari itu. Ini melatih pikiranmu untuk fokus pada hal-hal baik dalam hidupmu, bukan pada kekurangan atau masalah. Kelima, berikan pikiranmu istirahat. Di tengah kesibukan, seringkali kita lupa untuk berhenti sejenak. Ambil waktu istirahat sejenak. Ambil waktu istirahat singkat setiap beberapa jam untuk meregangkan tubuh dan membiarkan pikiranmu beristirahat. Seperti mesin, pikiran yang dipaksa bekerja terus-menerus akan kelelahan dan kehilangan efisiensinya. Metafora kehidupan dan pikiran. Pikirkan hidupmu seperti sebuah kapal layar. Pikiranmu adalah angin yang mendorong layar itu.
Jika anginnya kuat dan terarah, kamu akan melaju dengan cepat menuju tujuanmu. Tetapi jika angin itu berputar-putar tanpa arah, kapalmu akan terombang-ambing di tengah lautan tanpa pernah sampai ke tujuan. Kamu adalah kapten dari kapal itu. Kamu memiliki kemampuan untuk mengatur arah layar, memilih jalur mana yang ingin kamu tempuh. Pikiran yang terlatih adalah angin yang akan membawa kapalmu melintasi lautan kehidupan. Tidak peduli seberapa keras ombak yang menerpamu. Tantangan dalam menguasai pikiran. Tentu saja perjalanan ini tidak selalu mudah. Akan ada hari-hari di mana pikiranmu terasa seperti musuh, memunculkan keraguan dan ketakutan yang tak beralasan. Akan ada saat-saat di mana kamu merasa lelah, seperti semua usaha ini sia-sia. Tetapi ingatlah, menguasai pikiran adalah proses, bukan tujuan akhir. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah kemenangan. Bahkan ketika kamu merasa gagal, itu adalah bagian dari perjalanan. Jangan menyerah, karena pikiran yang terlatih adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Kehidupan yang kamu ciptakan. Saat kamu mulai menguasai pikiranmu, kamu akan menyadari bahwa hidupmu adalah mahakarya yang bisa kamu ciptakan sendiri. Tidak ada batasan sejati selain yang kamu izinkan. Bayangkan hidupmu sebagai kanvas kosong, dan pikiranmu adalah kuasnya. Dengan setiap pikiran positif, kamu melukis warna-warna cerah yang membawa keindahan pada hidupmu. Dengan setiap tindakan yang selaras dengan pikiranmu, kamu menciptakan garis-garis yang menghubungkan mimpi-mimpimu menjadi kenyataan. Dan ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari bahwa hidupmu tidak hanya dipenuhi oleh hasil, tetapi oleh proses indah yang telah kamu lalui. Itu adalah kehidupan yang penuh makna, karena kamu telah memilih untuk menjadi penciptanya, bukan hanya penonton. Di penghujung perjalanan ini, ingatlah satu hal: hidup adalah anugerah, dan pikiranmu adalah kunci untuk menikmatinya. Jangan biarkan dirimu menjadi tawanan dari pikiran yang tidak terkendali. Jadilah tuan dari dirimu sendiri. Kuasai pikiranmu, maka kamu akan menguasai hidupmu. Sampai jumpa di Bisikan Jiwa, tempat di mana suara-suara kecil dalam dirimu menemukan kedamaian dan kekuatan. Tetaplah melangkah dengan tenang dan jadikan setiap harimu sebagai kesempatan untuk menciptakan hidup yang kamu impikan.